kita nggak pakai masker lagi atau ke gereja nggak online lagi gitu kan. Rindu nggak sih Bang David gitu ke gereja gitu bareng-bareng sama jemaat semuanya gitu tanpa ada physical distancing atau memakai masker? Rindu nggak sih Put? Rindu Kak. Rindu lah ya. Rindu. Jadi aku cuman pengen sharing aja sih. Jadi aku tadi dapat siaran juga kan dari dokter. Kalau bisa dicek dokter di Instagram tuh dia bisa ngejelasin. Dia ngejelasin. Kalau ada yang nge-follow IG aku mungkin kalian tahu namanya Dokter Mirza. DRG.Mirza. Oh iya. Jadi dia ngebahas apapun misal di postingannya yang orang yang nggak setuju tentang COVID dan vaksin. Dia ngebahas soal itu dan aku tergerak gitu kok. Iya banyak loh sekitaran teman-teman aku ini yang nggak percaya sama COVID atau nggak percaya sama vaksin gitu, atau dibilang lah ini mainan negara, ini apa segala macam. Mungkin kalau untuk politik aku nggak bisa langkah ke situ ya. Mungkin yang aku kasih tahu doang sama kalian, kalau kalian rindu untuk tidak memakai masker lagi, atau kalian rindu untuk ke gereja gitu, ke gereja lagi, tidak tetap muka, sekolah tetap muka lagi, kuliah tetap muka lagi. Kalau misalnya kalian di antara kalian yang belum vaksin, aku cuma saranin vaksin itu nggak apa-apa, nggak bahaya sama sekali. Malah kalian menolong keluarga-keluarga kalian yang tidak bisa vaksin dikarenakan penyakit dalam. Aku cuma kasih itu doang. Kasih tahu itu doang sih. Karena di Indonesia vaksin itu minimal vaksin itu, minimal kita bisa buka masker itu tuh 80%. Harus di Indonesia tuh harus udah divaksin 80% baru kita bisa lepas masker kayak di luar negeri sana yang ikut prokes di sana gitu. Iya. Sebenarnya sih banyak apa sih sebenarnya ya? Sebenarnya kalau diobelin politik mungkin ada politiknya Bang. Cuman aku, kalau abangku bilang mungkin Tuhan udah ngasih rencana kayak gini, penyakit kayak gini gitu kan. Tapi kan balik lagi, Tuhan ngasih cobaan pasti semampu kita, benar nggak? Iya. Ya nggak sih? Setuju nggak sih? Setuju kan? Tuhan ini ngasih cobaan kayak cobaannya nggak terlalu berat, mungkin karena emang berita-berita aja yang bikin berat gitu. Aku pun udah ngerasain COVID, udah ngerasain vaksin pertama, dan kalian pun udah tahu efeknya seperti apa. Cuman balik lagi, itu nikmat banget kalau Tuhan ngasih kesusahan kayak gitu sama aku, ngasih cobaan kayak gitu sama aku tuh nikmat banget. Jadi buat kalian gitu ya, teman-teman yang belum divaksin atau nggak Iya Kak. Iya itu Menaluya. Iya itu. Ya sih, aku dengar banyak yang nggak berani dan nggak percaya ya Kak. Terus aku pernah juga dengar di voice chat mana ya gitu kan, mau vaksin katanya gitu. Yang waktu itu Kak, itu. Nah, cewek. Itu aku setuju. Iya. Itu namanya mengajak tidak baik gitu. Aku udah vaksin 2 kali dan nggak ada apa-apa. Buktinya puji Tuhan aku sehat. Yang penting kan tubuh kita yang sehat gitu kan. Dan sebelum vaksin kita udah menyiapkan diri kita gitu, jangan begadang untuk sebenarnya waktu vaksin pertama itu aku rasakan
flu. Kenapa? Karena memang kondisi tubuhku ngedrop gitu. Terus tensiku itu tinggi, itu akibat dari karena aku begadang gitu. Nah itu 20. makanya kenapa banyak orang yang vaksin menurut aku tiba-tiba bisa sakit, karena itu imun tubuh kita itu lagi menurun gitu. Terus vaksin kedua itu vaksin pertama masing-masing vaksin pertama pulang vaksin tidur langsung aku rasakan yang namanya flu, terus tangan pegel gitu kan ya, tapi aku bawa aja. Ada yang bilang kalau kita vaksin nggak boleh nyuci kain, nggak boleh berat, nanti ngedrop. Tidak, itu tergantung daya tahan tubuh kita gitu. Yang penting pulang vaksin kita tidur, istirahat gitu. Terus jangan lupa minum vitamin segitu lah, minum banyak air putih. Dan vaksin kedua yang aku rasakan nggak ada apa-apa, santai aja sih. Aku kemarin ada yang aku dengar di sini tuh ya Kak Tere. Ya, iya bener Kak. Kalian jangan vaksin nanti. Kalian mau aja dibohongin, kata digituin kan? Tunggu aja waktunya katanya. Kok jadi dia yang mengerti kapan kita mati, kapan kita hidup, Tuhan yang tahu. Iya. Dan kita sebenarnya aku heran aja sih kalau misalkan nanti di antara kalian ya mungkin kalian nggak berani ngomong gitu, mungkin pendapat kalian beda. Sebenarnya ada yang ngomong gini Kak Happy, kan herd immunity itu bisa kita olah sendiri. Herd immunity ya, imun kita ada dua cara. Harus yang kalian tahu itu ada dua cara. Herd immunity itu ada yang melalui vaksin atau yang alami. Kalau alami, kalian bentuk sendiri, kalian pola sendiri, kalian bikin sendiri imun kamu sendiri di rumah. Misalkan kamu minum ini, itu perlu jangkauan lama. Itu perlu waktu lama dan memakan banyak korban. Gunanya vaksin itu malah mempercepat biar imun kalian itu pas kalian misalkan gini, ada yang timbul penyakit ya Kak, ada yang apa sih gejala-gejalanya ya Kak Happy. Jadi dokter tadi yang aku kasih tahu itu gejala. Kenapa Kak Turu? Halo? Gejala KIPI. Halo? Sempat hilang. Iya. Halo? Kedengeran nggak? Iya, kedengar. Pokok kalau dibilang gejala ya Kak, tadi kan kita terus ngomongin tadi gejala kan. Kenapa adanya terjadi gejala atau masing-masing beda-beda? Masing-masing ada beda-beda gejala itu itu namanya gejala KIPI. Itu kalau bisa dibilang usai vaksin, gejala usai vaksin. Kayak kita dulu kalau misalnya di sini ada yang punya anak kecil, vaksin anak kecil pasti ada deh. Pasti ada. Ibarat vaksin anak kecil gimana sih? Dulu kita pasti ada sakit-sakitnya nggak sih? Ada. Iya ada. Biasanya panas, demam. Kalau disuntik vaksin anak kecil. Ya kayak gitu. Iya. Jadi bukan gara-gara jangan berita apapun yang berita hoax tuh kita makan gitu. Jangan, itu malah kita jadinya ombang-ambing kan. Nanti aku malah dengar malah ada yang bilang nanti vaksin diperjualbelikan. Ayo, kalau nanti kalian belum divaksin, belum pas nanti pas mau pengen divaksin ternyata vaksinnya diperjualbelikan, kalian juga nanti yang susah. Jadi tolong kalau ada yang punya argumen gitu ya, kayak kemarin ya Kak Happy, aku sakit hati banget sih. Iya, tapi aku nggak mau komen Kak Yuden, udah diem aja. Iya, jadi kalau itu sih sebenarnya ada dua pandangan sebenarnya. Itu dari sisi gereja sebenarnya ya. Kalau gereja itu memang dia membawakan kayak doktrinisasi lah istilahnya ya. Itu mengatakan bahwa vaksin itu kayak semacam ada chip gitu. Itu pembahasannya udah lebih jauh sebenarnya. Ada chip, ada permainan politik antar bangsa, ada kayak itu kayak penggenapan pembangunan
bait ketiga gitu, mengarahnya ke sana gitu. Tapi kalau dari sisi, kalau tentang chip 66 ada barcode, itu yang sebenarnya makanya orang takut. Makanya orang itu takutnya bahwa ketika mereka divaksin itu mereka jadi kayak, jadi apa ya, pengetut setan gitu maksudnya. Tapi kan darinya udah terlalu jauh ke sana kalau kita bahas ke sana. Aku sendiri sebenarnya Ini belum divaksin sebenarnya. Karena apa? Karena takut disuntik sebenarnya. Aku takut disuntik. Jadi aku Hanya itu kan. gini loh, tunggu, maaf Kak Tere, kita kan nggak tahu itu vaksin itu apa sih, apa indikasi, apa itu vaksin COVID kan? Boleh nggak kita minta penjelasan sedikit dari teman kita di sini, ada Kak Winda. Yuk, Ayo, Kemarin ayo. aku kemarin kayak gitu juga di sekolahku itu semua takut ya namanya vaksin. Terus aku minta penjelasan dari Kak Winda biar supaya teman-temanku itu percaya apa aja sih yang dimasukkan di dalam vaksin itu. Tuh. Iya. Tapi aku mau nambahin sedikit nih ya. Kalau kalian kan nggak, misalkan ada beberapa orang nih di sini nih ya, misalnya kita kan nggak tahu nih. Mungkin ada di antara kalian, COVID itu nggak ada, COVID itu nggak ada. Dulu aku kayak gitu, serius. Kalau jangan bawa, kita jangan bawa, oke lah ya. Aku percaya sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, itu penyakit itu nggak ada, mungkin nggak ada, nggak bakal ada. Aku bilang, aku berdoa selalu kayak gitu. Tuhan nggak bakal ngasih penyakit kayak gitu sama Tere. Tuhan, COVID itu nggak ada. Dan ternyata mungkin balik lagi ya, kita nggak tahu nih COVID berawal dari mana ya kan. Tapi Tuhan emang udah mungkin udah bikin jalan kayak gini gitu. Kenalah aku COVID. Dijauhilah aku selama 2 minggu sama orang-orang. Inang, kasihannya. Jadi aku nggak mau kalian tuh, kalian boleh percaya gitu, cuman bukan berarti aku nyuruh kalian takut ya, enggak. Aku pengen kalian tuh tahu aja gitu situasi, apalagi sekarang di Jawa Timur ya lagi zona hitam loh. Coba siapa yang tinggal di sini Jawa Timur, siapa di sini? Nggak ada ya? Ada tapi nggak ngomong. Iya, lagi zona hitam loh. Itu lagi, terus di Bali juga kan? Udah dengar kabar belum dari TV tadi? Kater, di Palembang aku udah mau di lockdown lagi. Iya, tuh. Aku pun di Jakarta di sini pun tempat kerjaku udah udah dimajuin lagi sampai tanggal 20, dan kita nggak ada yang tahu. Pasti nih mungkin tanggal 20 nih bakal PSBB lagi gitu. Jadi Kalau di Bandung udah PSBB weh besok. Iya, udah di Kudus nih. Di Kudus itu udah benar-benar zona hitam. Keluar dari rumah, menghirup udaranya sekali aja itu udah udah tercemar, udaranya di situ udah tercemar. Iya, tapi daripada GoFood, GrabFood. Kak Tere. Ya, Kak Tere udah ya, ini, udah vaksin belum? Udah Kak, baru sekali. Oh, vaksinnya setelah COVID. Oh. 4 bulan kemudian 3 bulan kemudian baru vaksin. Oh gitu. Jadi udah sehat, Kak. Udah, puji Tuhan, Kak. Puji Tuhan. Dan katanya iya. Dan dokternya itu pun langsung bilang, katanya, Mbak, kalau misalkan beda-beda, vaksin itu beda-beda, dan terus kalau pasien itu beda-beda juga, kemungkinan Mbak bakal sedikit agak sakit, kata digituin kan, karena terjadi karena Mbak habis kena COVID itu mungkin ada efek nanti di pas vaksinnya, pas efek vaksinnya itu nanti ada bakal terjadi di tubuh Mbak, kata gitu. Dan emang benar-benar Kak, seharusnya kenapa?
kalau kita sudah post COVID, vaksin akan dilakukan 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Iya, udah sembuh. Kita harus menunggu benar-benar virus itu bersih keluar dari tubuh kita. Jadi kemungkinan untuk kata dokter tadi yang dimaksud adalah dari efek samping vaksin itu tersebut akan terjadi di kakak, karena sistem imun kakak emang sedang lemah saat ini, sedang benar-benar rentan untuk terkena virus lagi gitu. Benar, Kak. Ya mungkin lemas, demam, mual, muntah, suka pusing, palingnya itu aja. Jadi dan kebetulan dan kebetulan Kak, jadi itu sehari sebelum vaksin tuh aku emang nggak tidur karena emang panik banget sumpah. Itu gara-gara ya itu kemakan berita itu. Panik banget. Jadi kalau untuk pasien COVID juga selalu kita tekankan dan kita utamakan adalah kesehatan psikisnya yang pertama. Ya, kenapa? Betul. Kalau dari faktor medis, faktor anatomis dan fisiologisnya kita sudah penuhi dari vitamin, tapi yang paling sangat berpengaruh pasien ini adalah psikisnya. Kenapa? Karena emang COVID sekarang lagi booming-boomingnya. Jadi kayak seolah-olah COVID ini adalah suatu aib, dimana kalau kita dinyatakan positif itu lingkungan tuh pada menjauh seperti itu kan. Bener. Ya kan? Kakak ngerasain. Iya bener. Aku dari tadi nyimak cerita kakak nih. Nah, jadi emang benar-benar kalau aku pribadi sarannya di kita semua yang ada di sini jangan sampai kena COVID. Tapi kalaupun salah satu di antara kita ke depannya kalau ada kita positif misalnya, yang paling utama adalah sehatkan dulu psikisnya. Jangan terlalu dipikirin kali lah, aku nanti dicariin, aku nanti gimana, aku entah gimana. Udah bawa fun aja ketika kita isolasi mandiri. Ya lakukan apa yang menjadi kesenangan kita, lakukan apa yang menjadi hobi kita. Selagi kita bisa lakukan di indoor ya udah kita lakukan, kita bisa main HP. Jangan terlalu dipikirin sakitnya atau COVID. Izin live ya semuanya, shalom. Oke, Le. Makasih banyak. Iya, nanya aja. Aku boleh nanya nggak? Nanya. Jadi aku juga itu kan kalau COVID nih ya, kita COVID mandiri kan di kamar doang kan. Nah sedangkan bapakku kena COVID keluar. Nah di situ ada mama aku sama aku. Ini tapi kalau di positif kalau kita berdua itu boleh nggak sih? Keluar dalam arti masih di dalam rumah tapi keluar kamar atau keluar rumah? Keluar kamar. Itu tadi virus ini lebih menyerang dan lebih gampang masuk ke individu atau ke kita yang mempunyai sistem imun rendah gitu Kak. Jadi kakak nih sama mama itu negatif ya kan, padahal udah kontak erat nih dengan bapak. Nah berarti memang kebetulan atau memang dari bawaan fisiologisnya kakak dengan mama itu punya sistem imun yang benar-benar kuat, tahan gitu, jadi bisa menangkis yang namanya virus itu. Tetapi besar kemungkinan kakak dan mama bisa menularkan ke orang. Kita tidak tertular, tapi kita bisa sebagai penular, gitu Kak. Nah, makanya disarankan. Kenapa Kak? Sebelum Bapak COVID, aku dulu yang COVID kan. Nah, kan habis dari pulang kampung, tiba-tiba kok, kan aku kalau mau ke rumah pasti swab kan. Mau udah di bandara udah swab, tapi kita juga di rumah swab juga supaya tetangga kita tuh aman gitu, kita aman, tetangga juga aman.